masyarakat melihat odong-odong itu lebih menarik, Bu. Bentuknya yang bagus, anginnya semriwing, full musik, Bu. Tanya saya sendiri, Bu. Mereka ini ada 30 orang memaksa saya untuk udahlah Pak, jalan aja nanti pelan-pelan. Taunya odong-odong ini kan angkutan umum. Nah, ini pengemudinya apakah ada SIM khusus untuk odong-odong? Ini kan mengangkut nyawa manusia. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Loncat ke TKP, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo aku sedulur Purbalingga, Bribtu Desi Ardi. Nah, nang acara podcast Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Nah, di siang hari yang cerah ini, saya ditemani oleh beliau Ibu Kasat Lantas Polres Purbalingga dan beliau Bapak Anton dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Pada hari ini kita akan membahas tentang kereta kelinci yang makin marak di wilayah Purbalingga ini ya Ibu Bapak ya. Iya. Iya. Untuk mengawali Ibu, mohon izin saya kenalan dulu ya Bu dengan Pak Antonnya. Ya betul. Ya Pak Anton, selamat siang. Selamat siang. Iya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, ini kan masyarakat Purbalingga belum kenal nih siapa Pak Anton ini. Boleh kenalan dulu Pak, silahkan. Oke. Perkenalkan, saya Anton Kurniadi. Untuk keseharian saya berdinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga di bidang angkutan, tepatnya di seksi pengendalian penertiban lalu lintas angkutan jalan. Iya. Itu khusus nanganin angkutan jalan ya Pak? Salah satunya itu tentang laik jalan kendaraan atau yang sering kita sebut kir kendaraan, uji berkala. Sesuai ya Bu dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya Bu ya. Berarti kita mengundang orang yang tepat. Tepat ya, betul sekali. Jadi kita Pak di sini mau membahas tuntas tentang kereta kelinci atau yang biasa akrab kita dengan odong-odong ya Bu ya. Iya, bagaimana menurut Bapak tentang maraknya odong-odong di wilayah Purbalingga saat ini? Jadi kalau kita bicara odong-odong atau kereta kelinci atau ada yang nyebut juga kereta wisata. Oh iya, kereta wisata. Nah, ini memang sekarang ini banyak sekali atau sudah menjamur. Jadi keberadaannya ini jadi pertanyaan apakah legal atau ilegal? Iya betul. Jadi untuk kereta kelinci ini ya tentunya ya kita dari aturan itu bagaimana? Apakah sudah sesuai ketentuan atau belum? Kereta kelinci ini kan atau odong-odong ini banyak kita jumpai di jalan raya. Jadi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ya itu sudah jelas disebutkan bahwa di bab 7 itu tentang persyaratan teknis laik jalan ini bahwa kendaraan ini kan ada dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dan kemudian kendaraan bermotor ini kan dikelompokkan lagi menjadi 5, satu sepeda motor, 2 mobil penumpang, 3 mobil bus, 4 mobil barang, yang kelima adalah kendaraan khusus. Kalau odong-odong ini ternyata dia termasuk di kendaraan mana nih Pak? Di kelompok kendaraan ini, di kelompokan ini kan tidak masuk. Oh justru nggak masuk ya? Karena di dalam aturan ini kan juga tentang teknis dan laik jalan. Jadi untuk kendaraan odong-odong ini kan kalau misalkan dia diizinkan di jalan raya, tentunya harus melalui tahapan-tahapan. Jadi untuk uji ini kan ada 2 Ibu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah uji tipe, kemudian uji berkala. Dan uji tipe ini setiap kendaraan yang masuk ke Republik Indonesia atau dibuat, dirakit dan dirancang itu harus melalui tahapan uji tipe. Jadi sebelum diproduksi secara massal itu harus melalui tahapan itu. Jadi kemarin Pak kami sudah ada giat sosialisasi nih ya Mbak Desi kemarin dengan SKW Sedulur Kereta Wisata. Nah ini mumpung kita ketemu ahlinya Mbak Desi sekalian kita
menanyakan. Jadi kalau memang kan mungkin dia di awal dia sudah uji tipe kendaraan-kendaraan yang mereka pakai ini. Awalnya mungkin ada yang kendaraan apa kemarin? Iya, kendaraan dari Panther Bu saya dengar. Ya, ada dari Panther, kemudian ada dari pickup, mungkin ada dari kendaraan muat barang juga yang mereka gunakan, kan itu udah uji tipe. Kemudian Dan dirubah bentuknya ada ya, Bu, modifikasi. Kalau misalnya modifikasi itu apakah harus uji tipe lagi, Pak? Untuk modifikasi ini juga termasuk modifikasi itu harus melalui uji tipe Uji juga. tipe, betul kan Jadi ya, uji Pak? tipe ini kan dalam rangka nanti untuk memenuhi persyarat teknis untuk dilakukan uji berkala. Uji berkala. Uji berkala ini kan nantinya yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Ya, betul. Jadi dilaksanakan pada unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor. Kalau di Purbalingga ini ya di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Betul. Kemarin juga sudah sempat kami sampaikan ya Mbak Desi, Iya, Bu. bahwasanya ketika mereka itu melakukan modifikasi, mereka harus melakukan uji tipe terlebih dahulu di instansi yang berwenang. Itu Dinas Perhubungan. Ya, yang berwenang itu Dinas Perhubungan. Karena mereka itu banyak mengubah, seperti salah satunya itu karoseri ya Pak. Kira-kira bahayanya apa tuh Pak kalau misalnya karoseri itu diubah? Jadi dalam uji tipe ini kan itu benar-benar diperiksa secara detail. Oh, detail ya Pak. Secara detail. Jadi untuk di situ ada pemeriksaan atau terhadap rumah-rumahnya itu. Iya, rumah-rumahnya. Bagian-bagian itu dari sasisnya semuanya itu secara ini disesuaikan dengan dokumen yang ada, rancang bangunnya. Iya, rancang Rancang bangun tuh. Sesuai atau tidak. Nah, itu kalau tidak sesuai kan harus diperbaiki dulu, disesuaikan dulu. Iya, karena berbahaya ya Pak kalau nggak sesuai. Berbahaya. Nanti setelah proses uji tipe setelah dilaksanakan kan akan nanti dikeluarkan SRUT. SRUT. Atau yang Apa lebih itu, Pak? dikenal serut. Serut. Ya, orang Sertifikat. bilang sertifikat registrasi uji tipe kendaraan. Ya, jadi ibaratnya ini kalau bayi baru lahir kan punya aktenya. Iya, gitu. betul. Iya. Akta kelahiran. Apa kalau misalnya kendaraan itu dimodifikasi ulang kemudian dia memungkinkan untuk timbul serut baru, Pak? Ya, itu nanti disesuaikan, tinggal disesuaikan apakah itu secara ukurannya tidak berpengaruh modifikasinya terhadap tipe tersebut. Nah, karena ini kan ukuran kendaraan kan sudah detail. Iya. Ukuran mesin berapa silinder, berapa cc itu kan untuk menarik beban sekian itu kan sudah betul. disesuaikan. Sudah Betul, diukur betul. gitu ya Sudah Pak ya Bu ya. diukur. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat dari data kecelakaan itu banyak yang dia tidak bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Mungkin salah satunya Karena ada muatan muatan atau ada perubahan mesin, Betul. mungkin dalam kereta kelinci atau odong-odong ini tadi ya Pak. Kalau di Purbalingga ini pernah Ibu ada kejadian kecelakaan untuk kereta kelinci itu Bu atau odong-odong? Kalau kemarin saya sudah survei di Kanit Telaka, dia buka data itu kebetulan sudah sempat ada itu kecelakaan odong-odong di Kejobong dan keretanya itu sempat terbalik, namun alhamdulillahnya tidak ada korban. Ya. Cuman kita tidak harus belajar dari pengalaman kita ya. Iya, Di Boyolali bulan 5 itu tahun 2022 sempat kejadian dan itu menewaskan satu orang ibu dan anak karena mungkin dari pengguna odong-odong ini sendiri banyak balitanya, banyak ibu-ibunya karena kan mereka tujuannya wisata tapi salahnya mungkin melalui jalan raya ya Pak Anton ya. Iya betul. Iya. Jadi begitu Lur. Jadi untuk odong-odong atau kereta wisata itu kan awalnya harusnya beroperasi di tempat wisata saja lah. Sekarang ini kan banyak merajalela, merebak di jalan-jalan raya besar di Purbalingga. Itu di samping melanggar itu juga ada bahayanya. Sudah ada buktinya ada kecelakaan ya Bu ya di Purbalingga ini. Iya. Kita sebagai masyarakat yang baik harus menaati peraturan, diupayakan agar tidak menggunakan odong-odong untuk sarana di jalan raya ya Bu ya, Iya, begitu. betul. Yang menjadi simalakamanya itu adalah para supir odong-odong ini Pak atau kereta kelinci, dia menyatakan bahwa mereka tidak kuat ketika masyarakat yang memaksa untuk menggunakan odong-odong atau kereta kelinci, misalnya minta antar ke daerah kota atau ke GOR atau kemana. Nah mereka ini di satu sisi
menafkahi keluarganya, kemudian ketika ada tawaran seperti itu bagaimana dia tidak tergiur ya kan, karena kemarin kami sempat mewawancarai dari pelaku atau supir odong-odong dan kereta kelinci itu. Yang kedua, mereka desakan masyarakat. Katanya, saya sendiri Bu, mereka ini ada 30 orang memaksa saya untuk udahlah Pak, jalan aja nanti pelan-pelan, iya. Lewat jalan raya terpaksa harus sampai ke tempat yang diajak masyarakat itu. Harapannya ya masyarakat juga ikut teredukasi tentang bahayanya odong-odong atau kereta kelinci ini. Bukannya tidak boleh, tapi tempatnya jangan di jalan raya. Taunya odong-odong ini kan angkutan umum. Taunya kan angkutan umum. Nah, ini butuh penegasan nih Pak Anton. Tadi saya sampaikan secara teknis pun itu tidak melalui tahapan tersebut kan. Iya. Kemudian juga kalau untuk angkutan penumpang ini kan yang harus dipenuhi kan ada persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Jadi kedua unsur ini kan tidak bisa dipenuhi. Iya, betul. Ya, secara teknis kendaraannya yang digunakan, kemudian administrasinya. Kalau untuk angkutan penumpang ini kan ada persyaratan lagi, itu kan izin trayek. Izin trayek. Ada kartu pengawasan. Yeah. Nah, apakah odong-odong ini sudah ada? Tentunya kan nggak ada trayeknya juga ini kan. Betul, dia nggak ada trayek. Ya, apalagi yang ini yang digunakan adalah kendaraan, kalau bisa dibilang adalah kendaraan tua yang dimodifikasi, dirubah bentuk menjadi panjang. Padahal untuk syarat kendaraan bisa beroperasi di jalan raya, tentunya tahapan-tahapan itu uji tipe, uji berkala itu harus dilaksanakan. Itu syarat mutlak. Iya, itu kan bukannya nggak ada fungsi ya Pak. Ya. Uji tipe, uji berkala itu kan semuanya ada untuk pengecekan fungsi dan tujuan ya Bu ya. Fungsi dan tujuan untuk pengecekan kelayakan kendaraan itu tadi. Sedangkan kita kendaraan sudah baik, kemudian jalan sudah bagus aja masih sering kecelakaan. Iya betul. Ya, ini ada lagi faktor kendaraan dia tidak layak, otomatis kan peluang untuk terjadinya kecelakaan ini lebih besar. Ini memang tidak kita harapkan terjadi kecelakaan. Iya betul. Tapi apabila terjadi kecelakaan, nah ini pengemudinya apakah ada SIM khusus untuk odong-odong? Tentunya kan tidak ada. Tidak ada. Ada asuransi yang bisa menjamin atau tidak? Secara perusahaan ini kan perusahaan harus memenuhi persyaratan itu, izin trayeknya, kartu pengawasannya. Lah kalau tidak terpenuhi itu ya tidak ada asuransi yang menjamin. Nanti apabila terjadi kecelakaan, siapa yang dirugikan, siapa yang ini kan yang bertanggung jawab. Jasar harja ya Pak. Jadi untuk pengemudi ini juga jangan dianggap remeh karena ini kan mengangkut nyawa manusia. Betul. Yang diangkut ini kan jumlahnya tidak sedikit. Iya. Dengan odong-odong ini kan masyarakat inginnya itu lebih murah, lebih efisien. Jadi untuk sekarang kebutuhan berwisata atau kalau di sini kan ada istilahnya untuk membawa rombongan itu ya, rombongan untuk kondangan. Iya, kondangan ya. Iya, itu kan supaya praktis bisa terangkut semua dan murah ya Pak ya. Murah. Jadi kumpul semua satu kendaraan, itu milihnya odong-odong. Nah, padahal secara aturan ini kendaraan tidak berizin. Nah, tentunya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini bagaimana itu betul. Pak? Kita sebagai masyarakat kan sekarang berhak memilih. Ya, betul. Sekarang sudah banyak dihadirkan transportasi yang aman, yang selamat. Ya, kan seperti itu. Masyarakat pun perlu menanyakan apakah ini misalkan kendaraan itu kendaraan yang resmi sudah dia melaksanakan uji berkala dan persyaratan administrasi yang lain dipenuhi. Tapi apakah ya bisa menanyakan kiranya ini hidup tidak? Nah, kita kan juga boleh kan, kita mau nyewa, mau nyarter kan. Masyarakat udah pinter-pinter ya Pak ya sekarang. Tanyakan lah, kita khawatirnya kan kita mau yang dituju ini kondisi jalannya bagaimana, naik turun atau tidak. Nah, manakala kita menyewa kendaraan itu tidak layak jalan, ya itu nanti kan resikonya kan ya, resiko yang akan kalau terjadi kecelakaan akan fatal. Utamanya dia ini sering kecelakaan di daerah yang ada tanjakan. Mungkin nggak kuat, akhirnya dia
banting ke kiri ya atau mundur. Nah itu kan sangat bahaya. Kelebihan muatan juga kan pelanggarannya di situ. Jadi kalau saya melihat berpendapat gitu ya Pak Bu ya, masyarakat itu melihat odong-odong itu lebih menarik Bu, karena di samping bentuknya yang bagus, kadang menarik, anginnya semriwing Ibu, kemudian ada musik, full musik Bu. Padahal di Purbalingga ini sudah disediakan kendaraan yang sudah sangat disarankan, ada angkutan kota, angkutan desa, dan ada Transjateng ya Bu ya. Itu kenapa ya masyarakat seperti itu ya Pak ya? Padahal kan angkutan kita ini sebenarnya sudah sangat layak ya. Apakah perlu ke depan angkutannya kita? Ya mungkin perlu dibenahi lagi. Bagaimana menghadirkan transportasi, alat transportasi itu yang aman, selamat, nyaman, itu yang menjadi harapan. Semoga ke depan ya Pak ya. Kedepannya harapan kita seperti itu. Dan ini lagi juga terkait dengan odong-odong ini, ya tentunya apakah nantinya mau dilegalkan atau tentunya kalau dari awalnya saja sudah tidak sesuai dengan ketentuan, ya tentunya tidak bisa dilegalkan. Suatu saat pun misalkan semakin banyak itu tetap tidak bisa Pak. Tidak bisa. Selama masih merubah bentuk dari pabrikannya belum bisa ya Bu ya. Bisa. Sementara dia merubah fungsi ataupun tipe spektek itu belum tidak selama bisa. Dia nggak bisa kalau kita mau dipaksa melegalkan kendaraan tersebut. Makanya saya itu sempat berbicara kemarin kepada pelaku odong-odong bahwa kadang-kadang yang manis itu racun, yang pahit itu justru obat. Jadi kita diajak bersenang-senang, takutnya itu justru mencelakakan diri kita. Kadang-kadang yang kita dipaksa tertib, ikut aturan, kemudian mungkin tidak terlalu enak kayak kita naik odong-odong, mungkin semilir, angin terasa. Nah justru itu demi keselamatan masyarakat, bukan untuk kita justru ya Pak. Betul, ini untuk masyarakat justru. Kemudian Ibu, upayanya bagaimana? Yang pertama dari Ibu Kasat, nanti setelahnya Pak Anton ya. Upaya. Kalau kami sendiri kebetulan kan kita itu kalau di RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan, kita bagiannya di SDM-nya, di manusia. Jadi salah satunya kemarin yang sudah saya sampaikan, kita sudah banyak melakukan sosialisasi yang baru saja kemarin dilaksanakan itu ke sedulur kereta wisata, ke SKW itu hadir sekitar ada 25 supir odong-odong, dan mereka alhamdulillah menyambut baik dari kami, dan mereka tercerahkan lah ibaratnya, tahu bagaimana bahayanya dari penggunaan odong-odong tersebut, dan mereka harus bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya kecelakaan lalu lintas. Nah, selain dari sosialisasi, kami juga melaksanakan teguran, penindakan di jalan raya apabila ada odong-odong yang mengangkut masyarakat di jalan raya. Selain dari itu, ya kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait. Harapan kami mungkin kemarin itu ada saran dari beberapa orang, bagaimana kalau misalnya kita berkoordinasi ke Dinas Pariwisata, dan dari Ketua Paguyuban SKW itu sudah menyetujui, siapa tahu nanti ada tempat atau tempat wisata mana sehingga mereka terkoordinir, terfasilitasi, dan bisa tetap beroperasi odong-odongnya tanpa perlu tumpang tindih antar para supir odong-odong. Untuk dari Dinas Perhubungan Pak, upayanya bagaimana mengenai maraknya odong-odong di Purbalingga ini? Untuk upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, jadi kita sudah melakukan sosialisasi terhadap tentang odong-odong ya. Jadi kita bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini adalah Balai 5 Sarana Prasarana Transportasi, kemudian dengan kepolisian, kita bersinergi bersama-sama memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada para pemilik odong-odong, dan pada para ini yang bengkel yang membuat atau merakit odong-odong ini.
Jadi kepada masyarakat ya harapan kita ya kalau sudah mengerti tentang aturan ini ya menyampaikan ke orang-orang yang terdekat ya ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita ya pilihlah transportasi yang aman, yang selamat. Kemudian kita juga di pengujian berkala kendaraan bermotor juga sekarang prosesnya ini kan mudah ya, tarifnya murah dan transparan. Jadi gunakan transportasi itu yang resmi, yang berizin. Angkutan penumpang yang berizin saja banyak, kenapa harus milih yang tidak berizin atau tidak resmi? Ya, kalau sudah dia rutin melakukan uji berkala, tentunya itu kan ada jaminan keselamatan secara teknis terhadap operasionalnya di jalan raya. Jadi masyarakat juga harus paham betul akan resikonya. Jadi memang ada manfaatnya, tetapi apakah sebanding dengan resikonya? Kalau misalkan Pak nanti terjadi kecelakaan, bahayanya itu bagaimana Pak? Ya, jadi untuk odong-odong ini kan secara rancang bangunnya ini kan ya tidak sesuai. Gitu. Iya betul. Jadi untuk rumah-rumahnya ini kan terbuka. Betul sekali Pak. Jadi ya itu karena tidak melalui tahapan itu yang uji tipe, tidak melaksanakan itu, akhirnya kan ya asal dibuat aja bentuknya bagus, tidak memperhatikan faktor keselamatan. Nah kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Ya tentunya fatal gitu kan. Apabila nanti kendaraan itu tidak kuat nanjak, terus bisa mundur, di belakangnya juga ada kendaraan lain. Dan wah, bisa guling ya Pak ya. Itu benar, kan benar. Yang melintas sekarang bicara jalan kampung saja, yang melintas kan nggak cuma odong-odong, ada kendaraan lain ya kan. Nah itu ya sangat beresiko. Makanya kalau boleh tidak di jalan kampung, nah kampung juga ini kan juga jalan raya sama saja. Mungkin di kawasan wisata yang itu hanya muter-muter di situ-situ saja. Jadi untuk kawasan wisata yang itu hanya di lingkup situ saja, atau mungkin di pasar malam itu kan di lapangan itu kan muter-muter di situ saja. Untuk dari lalu lintasnya Bu, secara administrasi kan kadang ada kendaraan yang STNK-nya masih berlaku. Itu bagaimana Bu? Ya kemarin juga kami sempat melakukan pengecekan nih ke salah satu odong-odong yang dibawa pada saat sosialisasi. Nah, memang dia kebetulan STNK-nya masih berlaku, hanya saja STNK-nya itu masih STNK kendaraan yang lama. Iya. Ketika dia sudah melakukan perubahan, dia sudah tidak ke Samsat lagi, tidak melakukan cek fisik. Jadi kalau mungkin di Disub itu uji tipe yang dilakukan secara berkala 6 bulan sekali. Nah di tempat kami itu kan ada juga cek fisik seperti itu, minimal dia disesuaikan antara BPKB, STNK, arsip-arsip lamanya, termasuk SRUT dan SUT, apakah sesuai atau tidak. Nah odong-odong ini dia tidak pernah ke Samsat lagi untuk melaksanakan cek fisik ataupun pengesahan pajak tersebut. Mungkin dari administrasi dia melanggar, tapi ada lagi yang lebih beresiko. Apa itu ya? Karena faktor keselamatan yang harusnya kita laksanakan pengecekan itu dia abaikan karena tidak melaksanakan pengecekan itu tadi. Kalau mereka mau melaksanakan pengecekan sendiri, mereka bukan ahlinya ya Pak. Sedangkan itu kan ada alat yang digunakan, ada alat ukurnya mungkin kalau di Disub tersendiri. Kalau yang dijelaskan Pak Anton tadi itu kan mungkin dia termasuk kendaraan bermotor yang mana, dan ternyata dia tidak termasuk dalam kendaraan bermotor tersebut. Namun dia juga melanggar pasal 277 tepatnya ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Kalau tidak salah bunyinya intinya setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor ke dalam wilayah Republik Indonesia itu dia membuat, merakit, memodifikasi, dan dia tidak melakukan uji tipe, kewajibannya itu kan sebagaimana yang tadi mungkin disebutkan di pasal 50 ayat 1 itu ada hukumannya, yaitu hukumannya pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Itu ya Bu, ada akibat hukumnya, ada pidananya, ada dianya. Himbauan Bu, nanti dari Pak Angga bisa menambahkan atau dari Bu Kasat Lantas dulu. Jadi tadi sudah kita singgung panjang lebar, kesimpulannya
kami dari kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan tidak akan sanggup menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas itu tadi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, baik itu masyarakat sebagai penumpang ataupun sebagai supir odong-odong. Masyarakat juga harus sadar bahwasanya itu sangat berbahaya, jadi dia tidak ada lagi mengajak, merayu atau memaksa supir odong-odong untuk mengangkut mereka melalui jalan raya. Pun untuk supir odong-odong tersendiri harus paham betul apa akibatnya apabila mereka memaksakan kereta kelinci ini melintas di jalan raya. Ya, sama-sama kita bareng-bareng untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Dari Pak Anton ada tambahan? Untuk pelaku usaha ya, baik ini para pemilik atau yang merakit ini kan, bukan kita tidak pro investasi, pro usaha atau bisnis ya. Apakah itu semua harus mengabaikan sisi keselamatan? Tentunya kan tidak. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan ini kan tentunya ya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Iya, karena sebenarnya ngomong itu tidak ada harga yang pantas untuk membayar nyawa seseorang. Untuk masyarakat juga pilihlah transportasi yang aman, yang selamat. Ya, tinggal kita bersama-sama karena keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, kita sudah bahas tuntas tentang keberadaan kereta kelinci atau odong-odong di wilayah Purbalingga ini bersama Ibu Kasat Lantas, bersama Bapak Anton dari Dinas Perhubungan. Karena keselamatan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari pihak kepolisian, bukan dari pihak Dinas Perhubungan, tapi menjadi tanggung jawab masyarakat kita bersama. Seperti yang biasa kita dengar bersama bahwa bersatu keselamatan nomor 1. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan.